Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Karena ini daring, saya lepas masker nggak apa-apa ya. Nah, supaya tahu wajah dan kenal. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Taufik Nur Arifan. Adik-adik atau teman-teman semuanya bisa panggil Arifan, bisa panggil Taufik juga bisa. Kalau di tempat kerja saya dipanggilnya Arifan, tapi kalau di kegiatan organisasi saya dipanggilnya Kak Taufik gitu. Jadi dua nama. Karena ini kita jarak jauh ya teman-teman, jadi saya tidak bisa melihat wajah yang cantik-cantik, wajah yang ganteng-ganteng teman-teman. Tapi saya percaya bahwa SMK Ma'arif NU Bobocari mempunyai siswa-siswinya yang terdidik, yang mempunyai akhlak karimah yang baik lah. Sebelum itu saya akan menyampaikan di sini, berkesempatan menyampaikan materi tentang sedikit materi coronavirus atau COVID-19, dan sekaligus nanti saya akan mengajak adik-adik atau teman-teman semuanya untuk memberitahu atau tahu tentang vaksinasi yang akan dilaksanakan di tahun 2021 nantinya. Oke, lanjut. Teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing tentang namanya COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? Coba dibaca-baca lagi, kalau sudah punya bukunya, kalau sudah pernah baca, coba diingat kembali apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah virus coronavirus. Ya, memang coronavirus. Tapi di situ memiliki 3 jenis. Ya, teman-teman pasti baru tahu ya. Ternyata coronavirus itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ada SARS, yang kedua ada MERS, yang ketiga ada SARS coronavirus 2. Nah, yang COVID-19 ini yang mana? Nah, ayo, yang mana? Yang MERS atau yang SARS atau yang SARS coronavirus 2? Jadi gini bedanya teman-teman semuanya. MERS itu adalah pertama kali di Arab Saudi, itu di hewan unta, ya, di punuk hewan unta, itu MERS. MERS ini menyebabkan penyakit Middle East Respiratory Syndrome. Nah, itu MERS. Kemudian kalau SARS ini biasa ditemukan kabarnya itu di hewan luwak. Ya, kabarnya di hewan luwak, kemudian menyebar ke manusia. Namanya juga sama-sama coronavirus, satu jenis, satu rumpun, satu rumah. Nah, yang menyebabkan COVID-19 adalah SARS-2 atau SARS coronavirus 19. Karena kenapa ditambah 19? Karena memang terjadi pada tahun 2019. Bedaannya adalah masa inkubasinya, kawan-kawan semuanya. Masa inkubasi itu apa sih? Masa inkubasi adalah masa penyebaran virusnya. Jadi gini, kalau MERS, inkubasi itu adalah fase di mana munculnya gejala. Nah, fase di mana munculnya gejala. Contoh, jika kena batuk pilek atau kena virus batuk, maka langsung muncul saat itu juga. Nah, itu namanya adalah masa inkubasi, masa munculnya gejala. Jika MERS munculnya itu 5 hari, 1 sampai 5 hari. Jika SARS saja itu 4 hari, baru muncul sampai dengan 14 hari. Nah, jika SARS coronavirus 2 muncul 1 hari sampai dengan 14 hari. Mengapa anjuran pemerintah ketika orang yang terkena coronavirus atau kena COVID harus isolasi mandiri selama 14 hari? Ya, karena masa inkubasinya memang 1 sampai dengan 14 hari. Ketika lebih dari 14 hari dianggap, menurut WHO dianggap tidak menular. Nah, jadi teman-teman perlu tahu ya. Teman-teman perlu tahu. Di sini ada perbedaan karakteristiknya ya. Nah, ini ada SARS, MERS, dan ada COVID. Kalau flu burung itu agak beda memang
Tapi tidak masalah, teman-teman bisa baca di situ. Lanjut ya. Nah, teman-teman, tadi saya katakan masa inkubasi itu teman-teman harus tahu adalah masa apa namanya tadi, masa penyebaran virusnya atau masa fase munculnya tanda dan gejala. Nah, tentu teman-teman sudah tahu tanda dan gejalanya. Misalnya tanda dan gejala itu kan misalnya kayak batuk, pilek, itu sudah tahu. Tapi teman-teman nanti bisa lebih tahu tentang karakteristik apa yang dinamakan dengan coronavirus 19. Nah, ini adalah manifestasi klinis. Teman-teman bisa dilihat di situ. Yang pertama ada sakit kepala. Yang kedua ada yang teman-teman bisa rasakan yang sering terjadi itu adalah anosmia. Anosmia itu apa? Anosmia itu adalah hilangnya rasa penciuman. Ya, kan teman-teman misalkan wah mulai hilangnya rasa penciuman nih, misalnya hilangnya bau, teman-teman bisa ambil bawang putih, bawang merah ataupun minyak kayu putih, coba dibium, dicium-cium. Nah, kalau masih wah ini masih bau berarti masih aman lah. Itu tanda dan gejalanya. Namanya adalah anosmia. Kemudian ada hilang perasa. Nah, kemudian ada mialgia, kelelahan ya, sering merasa lelah. Misalnya belum apa-apa bangun tidur merasa capek, lelah. Kok lelah karena belum makan? Ya beda, lelah belum makan dengan lelah virus corona itu beda ya. Kalau lelah belum makan pasti kalau makan langsung sehat kembali. Tapi kalau corona walaupun makan tetap akan merasa lelah, semacam gejala tentang diabetes mellitus lah itu. Kemudian ada diare. Kalau diare ini mungkin teman-teman tidak semua pasien corona itu terjangkit diare ya. Ada yang tidak diare juga ada, tapi umumnya ada yang diarenya. Kemudian ada demam. Nah, dikatakan demam itu berapa, Kak? Dikatakan demam itu ketika suhunya lebih dari 37,8. Loh, kalau 37,7 bagaimana? Itu masih standar, dianggap normal. Tapi kalau lebih dari 37,8 berarti itu sudah dikatakan demam. Nah, nanti ngukurnya itu ada pakai alat suhu ukur ya. Kemudian ada batuk, dan gejala yang spesifik sekali adalah sesak nafas. Kenapa? Karena virus corona ini menyerang saluran pernafasan. Karena saluran pernafasan ini kan sangat vital sekali ya. Maka dari itu ketika saluran pernafasan itu semacam terkena virus ini adalah virus yang menempel seperti parasit yang menyebabkan gejala-gejala seperti tadi itu yang dikatakan yang di layar. Nah, spesifiknya adalah sesak nafas. Nah, tadi ini saya sudah katakan ini adalah masa inkubasinya ya, 1 sampai dengan 14 hari. Jadi teman-teman perlu diketahui ketika ada orang atau tetangga yang terkena virus corona atau terkena virus COVID, teman-teman tak boleh takut apalagi menjauhi. Nah, ini salah kaprah ya. Di situ teman-teman sudah pemerintah sudah mencanangkan tentang program Jogotongo. Nah, tentang program Jogotongo. Yang dimaksudkan program Jogotongo adalah ketika ada tetangga yang terkena virus corona, maka tetangga sebelahnya memberikan bantuan. Bantuannya berupa apa, Kak? Bantuannya ketika punya beras ya kasih beras, ketika punya telur ya kasih telur, ketika punya sayuran ya kasih sayuran. Itu namanya Jogotongo yang berjalan. Tapi umumnya di Indonesia ya, ketika ada orang yang terkena COVID maka dijauhi. Bener nggak? Nah, pasti bener nih ya. Maka dijauhi. Nah, ini yang salah ini. Nah, kurang benar, bukan salah tapi kurang benar. Kita tetap memberikan pelayanan juga. Apalagi saya sebagai petugas medis ya, ketika ada orang terkena COVID-19 maka saya harus jauh, enggak kan? Tapi saya harus merawatnya. Nah, berlaku juga pada teman-teman semuanya ketika di rumah. Ketika ada tetangga yang terkena COVID, maka teman-teman tidak boleh takut ya. Justru membantu dan mendukung supaya cepat sembuh. Karena apa? Masa inkubasinya hanyalah 14 hari. Hanyalah 14 hari. Ketika sudah lebih dari 14 hari tidak akan menular ya. Jadi masa inkubasi atau masa fase penularannya adalah
14 hari itu. Lah 14 hari dari mana? 14 hari diukur dari dia dikatakan positif. Caranya bagaimana? Nah, di situ ada tesnya. Ada tes swab PCR namanya. Nah, itu nanti kita bahas tes-tesnya. Lanjut, Kak. Nah, ini strategi teman-teman ataupun pemerintah. Kalau teman-teman kan sebagai siswa berarti strateginya nanti masuknya ke masyarakat. Kalau ini 3M ya, kalau yang baru sudah masuk 5M. Nah, kalau ini 3M ini ada memakai masker tetap, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, itu. Kemudian untuk pemerintah itu ada tes, ya kita lakukan tes. Pemerintah itu sejak awal 2021 sampai sekarang itu sudah mencanangkan program namanya swab gratis. Nah, kalau swab itu biasanya biayanya adalah 1.500.000. Mahal nggak? Mahal kan? Swab mandiri itu biayanya 1.500.000. Memang ada yang 1.200.000 itu ada, tapi umumnya itu kebanyakan adalah 1.500.000. Itu swab mandiri, tapi pemerintah telah mencanangkan yang namanya adalah swab gratis. Jadi teman-teman bisa swab gratis di puskesmas masing-masing. Misalnya yang rumahnya Bobocari bisa tes swab ke puskesmas Bobocari. Itu gratis. Itu gratis. Nah, jadi kalau teman-teman mau swab bayar itu kan 1.200.000 kan, mahal kan. Nah, kalau di puskesmas nanti ada program pemerintah namanya swab gratis. Nah, kemudian ada treat itu ada penanganan, kemudian ada trace itu adalah jejak, rekam jejak. Jadi teman-teman jika perlu mulai sekarang teman-teman semuanya jika bepergian ingat-ingat dari mana mau kemana. Nah, itu supaya apa? Supaya saat tracking petugas kesehatan nanti jelas. Ternyata teman-teman pulang habis dari misalnya Purwokerto, kemudian pulang ternyata ada gejala batuk, pilek, panas, kemudian sesak nafas, maka petugas akan men-tracking tersebut. Oh, dari mana ini? Dari Purwokerto. Purwokerto ketemu siapa? Ketemu mbahnya dari mana? Nah, itu terus akan berjalan. Makanya teman-teman harus terbuka ketika terdapat gejala tersebut, kemudian melaporkan ke petugas medis. Nah, ini ada istilah baru ya, teman-teman, ada namanya suspek. Nah, jadi ini teman-teman harus tahu bedanya positif, suspek, sama kontak erat. Nah, ini suspek itu belum dikatakan dengan virus corona atau belum dikatakan positif virus corona. Jangan dulu, kalau suspek kan biasanya teman-teman dulu awal-awal itu kalau udah positif rapid itu dinamakan corona. Nah, itu yang sebenarnya salah. Nah, jadi anggapan masyarakat itu ketika tes rapid positif atau reaktif, maka kena corona nih. Nah, itu namanya adalah suspek. Kalau suspek itu hanya 30% mengarah ke corona, masih 70% lagi. Nah, bedanya ya. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman tes rapid, ketika rapidnya reaktif, jangan takut ya. Kenapa? Tes rapid antigen dan antibody ini beda juga. Kalau tes antibody itu mengetes IgM dan IgG. Apa sih itu IgM dan IgG? IgM itu adalah semacam antibody yang ada di tubuh kita. Ketika ada virus atau benda asing masuk, maka otomatis antibody itu akan bekerja seperti tentara lah ibaratnya. Ketika ada musuh masuk, maka tentara akan melawan. Intinya itu adalah antibody. Nah, kemudian sekarang tes antigen. Lah, kalau antigen ini beda lagi. Kalau antigen itu sel T yang ditesnya. Kalau antibody adalah IgM dan IgG. Tapi kalau antigen adalah sel T-nya. Sel T pada tubuh manusia. Karena manusia itu punya sel. Namanya ada salah satunya adalah sel T. Sel T ini adalah semacam pertahanan paling kuat di dalam antibody tubuh kita. Nah, itu ada sel T. Besarannya adalah ketika tes antibody maka 30%, ketika tes antigen maka 60%, ketika swab itu 92%. Nah, jadi dikatakan positif COVID adalah ketika sudah tes swab. Kalau masih tes antigen walaupun positif masih belum dikatakan corona. Tapi ketika swabnya positif itulah baru dinamakan positif corona.
Lanjut aja. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan, PCR itu swab lah. Lanjut. Nah, ini kontak erat. Artinya kontak erat itu berarti kita berdekatan, kita bersentuhan, kita main bareng dengan orang-orang yang terpositif COVID-19. Nah, sekarang ada muncul namanya OTG. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Nah, ini yang paling bahaya justru. Kenapa? Karena kita merasa tidak masalah. Kita tidak batuk, kita tidak pilek, kita tidak sesak, kita tidak ada gejala. Sebetulnya virus itu ada di tubuh kita. Mungkin saya juga sehari ini positif, tapi namanya adalah OTG, orang tanpa gejala. Kita tidak tahu. Nah, yang bahaya itu adalah ketika kita pulang ke rumah, kemudian orang-orang terdekat kita, mbah kita yang antibodinya jelek, itu maka akan tertular. Nah, ketika antibodinya jelek, inilah yang akan menyebabkan kondisi kritis. Semacam ada komorbidnya. Komorbid itu penyakit penyerta. Jadi corona itu curang ya. Corona itu curang. Curangnya apa? Kayak parasit. Jadi corona itu beraninya ketika ada penyakit penyerta. Ketika memang tidak ada penyakit, tidak ada penyakit penyerta, tubuh kita sehat, maka tidak ada gejala. Dan selama 14 hari itu akan sembuh sendiri. Selama 14 hari itu akan sembuh sendiri, ya. Jadi tidak mungkin virus corona ini berbulan-bulan sampai 4 bulan, 3 bulan, enggak. Tapi 1 sampai 14 hari. Ketika memang 14 hari sudah tidak ada gejala, maka dianggap tidak menular virus corona. Ingat-ingat teman-teman semuanya. Nah, yang bahaya adalah OTG ini. Makanya kita tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ketika sudah bepergian ke misalnya ke Purwokerto, ke Purbalingga, ke alun-alun dan sebagainya, tetap pulang ke rumah harus cuci tangan. Kalau bisa ganti baju dulu, kalau bisa mandi, kayak gitu. Nah, ini ada istilah-istilah lain. Yang pertama adalah zona oranye, zona kuning, zona merah, dan zona hijau. Mungkin teman-teman sering lihat ya di tayangan televisi itu ya, ataupun di status-status itu di IG. Ada zona merah, zona kuning, zona hijau, dan zona oranye. Zona oranye. Pertama kita bahas zona hijau dulu. Zona hijau itu ketika tidak ada terkonfirmasi virus corona sama sekali di wilayahnya. Nah, itu dikatakan zona hijau. Kemudian zona oranye. Nah, zona oranye itu ketika berdekatan dengan wilayah yang terkontaminasi virus corona. Nah, berarti berdekatan dengan zona merah kalau oranye itu. Kemudian kuning itu ada virus corona, cuman tidak banyak atau lokal, ya, tidak komunitas. Nah, kemudian zona merah adalah zona yang komunitas atau yang sudah melebihi yang ditentukan, misalnya lebih dari 2 itu sudah dinamakan zona merah. Tapi kalau satu masih zona kuning ataupun suspek itu, kalau suspek itu masih zona kuning. Kalau suspek kalau zona oranye itu yang berdekatan dengan yang positif banyak. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, mungkin ini bisa dibaca-baca teman-teman. Waktunya sudah hampir habis. Kebetulan saya adalah ketua dari tim vaksinasi, maka hari ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang vaksinasi ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kemarin tahap pertama vaksinasi sudah dilaksanakan. Tahap pertama itu untuk petugas medis, ya. Petugas medis sudah dilaksanakan. Jadi vaksin itu ada 5, memang vaksin itu yang beredar ada 5, itu benar, itu ada 5. Ada misalnya ada Sinovac dan sebagainya. Yang ada di Indonesia kali ini adalah Sinovac. Sebelum itu teman-teman perlu tahu apa sih itu vaksinnya. Sebenarnya vaksin adalah virus itu sendiri. Wah, bahaya. Contoh gini. Ada namanya vaksin tetanus, maka yang disuntikan adalah virus tetanusnya. Ketika vaksin COVID, maka yang disuntikan ke tubuh adalah virus COVID-nya. Nah, loh, kok bisa ya virus COVID disuntikan malah? Jadi gini teman-teman. Jadi tugas vaksin itu sama saja. Tugas vaksin itu intinya adalah membentuk antibodi ya untuk melawan benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Nah, itu prinsip kerja vaksin.
membentuk antibodi untuk melawan tubuh kita atau benda asing yang ada di tubuh kita. Prinsip kerja vaksin itu sama. Yang beda adalah jalan-jalannya. Yang beda adalah jalannya. Nah, kalau misalkan ada namanya TNI AD, TNI AU, TNI AL. Nah, sama aja dengan vaksin. Misalnya kalau vaksin Sinovac itu TNI AD, berarti jalannya lewat darat, perangnya lewat darat. Kemudian ada vaksin lain mungkin TNI AU, nanti jalannya lewat udara, perangnya lewat udara. Sama aja dengan vaksin ini. Nah, yang beredar adalah vaksin Sinovac, yang di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini prinsipnya adalah mematikan virus corona kemudian dimasukkan kepada tubuh kita. Nah, itu. Tadi perlu diingat ya, yang namanya vaksin adalah menyuntikkan virus itu sendiri ke dalam tubuh. Nah, itu namanya vaksin. Supaya apa? Supaya antibodi terbentuk. Nah, itu. Ketika antibodi sudah terbentuk, maka ketika ada virus lain yang masuk yang sama, maka antibodi ini sudah tahu, oh, cara ngelawannya ini seperti ini, harus dipukul, harus ditembak, harus disayat misalnya seperti itu. Nah, itu namanya vaksin. Jadi prinsip kerja vaksin itu seperti itu. Jadi yang disuntikan ke tubuh kita adalah virus yang dimatikan, ya, virus yang dimatikan. Kemudian setelah disuntikan, maka antibodi akan terbentuk perlahan. Setelah antibodi terbentuk perlahan, maka tubuh kita akan kuat, akan sehat. Nah, ketika ada virus yang masuk kembali, maka antibodi kita kan sudah terbentuk nih ketika vaksin. Maka virus yang akan masuk itu sudah terbunuh oleh antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh kita. Nah, jadinya ini adalah perlawanan penjagaan ketika musuh sudah masuk ataupun musuh belum masuk, antibodi kita sudah ada. Intinya seperti itu. Makanya harus vaksin. Karena apa? Ketika vaksin, maka tubuh atau antibodi kita akan siap dengan serangan apapun, dengan serangan virus apapun. Itu tubuh kita akan siap. Nah, sekarang begini Kak. Ketika vaksin itu bahaya atau tidak? Ini ada namanya KIPI atau gejala setelah vaksin. KIPI ini adalah gejala setelah vaksin. KIPI ini adalah gejala setelah vaksin. Tanda gejala setelah vaksin adalah yang pertama merah, bintik-bintik, kemudian sesak, kemudian pusing, kemudian pilek, ada juga yang namanya anosmia, hilang rasa. Tapi gejala ini muncul 30 menit setelah divaksin. Ya, gejala ini muncul 30 menit setelah divaksin. Ketika 30 menit setelah divaksin tidak muncul gejala apapun, maka normal, tidak ada gejala, makanya tidak ada KIPI, bisa pulang. Ternyata setelah di rumah, kemudian baru muncul pusing, itu bukan KIPI, atau bukan gejala setelah vaksin, bukan. Tapi itu pusing mungkin karena faktor lain, tapi bukan karena vaksin. Nah, karena vaksin ini, gejalanya adalah 30 menit setelah penyuntikan. Sama saja seperti dengan vaksin-vaksin yang lain. 30 menit setelah penyuntikan. Ketika pulang ke rumah ternyata baru pusing, kemudian baru panas, itu bukan karena vaksinnya. Nah, jadi jangan hoax yang beredar di masyarakat itu setelah vaksin nanti akan stroke misalnya. Setelah vaksin nanti akan akan kejang-kejang. Nah, itu hoax ya teman-teman, itu hoax.